Jangan tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau ditinggalkan, maka kita akan merugi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Jadi, jangan tinggalkan puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan di channel YouTube saya, Keluarga Yusnan, yang membahas tentang puasa. Nama Nesti, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Dan jelaskan, bisakah kita sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Bila ada kata kurang baik mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat merupakan tiang agama. Sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau berpuasa tetapi tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak. Sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah dari dirinya. Pertanyaan kedua yang harus dipahami adalah batas waktu pada saat sahur adalah memulainya suara azan, atau dengan kata lain ketika masuk waktu subuh. Intinya dari pertanyaan ini, ketika sudah berkumandang azan, kita harus menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan sahur, makan dan minum. Tetapi misalnya ketika terbangun, disegerakan, diusahakan secepat mungkin untuk melaksanakan sahur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umul Rahmaka. Maaf mengganggu, Pak. Di sini saya mau bertanya, jelaskan hukum apabila seseorang masih makan pada saat sudah waktu imsak atau sudah lewat waktu imsak. Apakah diperbolehkan? Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari pertanyaan ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang jelas, kapan terakhir waktu sahur itu dilaksanakan? Pada saat berkumandangnya azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Juwita. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana hukumnya orang yang tidur di siang hari hingga mendekati waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini intinya, ketika misalnya seseorang melaksanakan puasa, hendaklah seseorang itu beraktivitas seperti biasa dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan ibadah yang telah diajarkan. Misalnya berbanyak membaca Al-Quran, kemudian berbanyak berdoa dan seterusnya. Kemudian orang yang tertidur hingga waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini sebenarnya adalah hal yang sia-sia, apalagi tidak melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asriani. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantikannya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Sekian dan terima kasih. Ketika kita tidak menggantikan puasa di bulan Ramadan, ketika kita membatalkan diri, akan mendapatkan dosa. Jadi batalkan diri pada saat bulan Ramadan, maka secepat mungkin harus segera dilunasi utang puasa Ramadan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nesti Ella Ernawati. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak, adapun pertanyaan saya, apakah puasa kita dapat dikatakan batal jika kita makan dan minum secara tidak sengaja? Atau kita benar-benar lupa kalau kita sedang berpuasa? Terima kasih dan sekian pertanyaan saya. Ini sudah beberapa kali saya jelaskan ya tentang persoalan niat. Niat ini ketika misalnya kita ingin mengerjakan sesuatu ibadah, biar kita tidak mengucapkan. Niat ini memang langsung dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, kita sudah menjangkau niat tersebut. Oh, niat kita ini memang untuk melaksanakan puasa. Bahkan 1 bulan
full ketika kita berpuasa itu memang niatnya hanya satu saja, hanya satu hari saja, bahwa memang kita sudah mengetahui niat yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irma. Saya ingin bertanya, adapun pertanyaan saya, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini tadi sudah saya jawab sebelumnya ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ode Asriani. Pertanyaan saya yaitu, apakah kita diperbolehkan mandi di siang hari pada saat puasa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Silakan mandi di siang hari, tidak ada masalah. Yang penting jangan kita dengan sengaja meminum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitriana. Baiklah, saya akan bertanya, adapun pertanyaan saya, apakah bergosip bisa membatalkan puasa? Jadi pertanyaan ini, bergosip itu tidak membatalkan puasa. Puasa tetap berjalan. Jadi pada intinya kita harus memahami puasa itu adalah menahan diri kita dari makan dan minum. Assalamualaikum. Nama Alisa. Saya ingin bertanya Pak, adapun pertanyaan saya, apakah kita menelan ludah itu dapat membatalkan puasa? Pertanyaan ini saya kira boleh-boleh saja menelan ludah, tidak membatalkan puasa, karena Allah tidak akan memberatkan hambanya untuk melaksanakan ibadah. Menelan ludah itu adalah salah satu aktivitas kita, dan ini adalah fitrah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fatimah. Saya ingin bertanya Pak, kenapa puasa di hari Jumat tergolong puasa makruh? 2. Apakah menyicipi makanan tidak sampai masuk ke dalam perut dan hanya berniat untuk menyicipi rasa masakan yang sedang dimasak adalah salah satu hal yang dapat membatalkan puasa? Jadi pertanyaan pertama ini, mengapa dikatakan makruh? Karena di hari Jumat itu tidak ada dalil yang mengatakan harus berpuasa atau wajib berpuasa atau sunnah berpuasa, makanya tergolong puasa makruh. Pertanyaan kedua ini, ketika kita mencicipi masakan di ujung lidah dan tidak masuk ke tenggorokan, itu saya kira puasanya baik-baik saja. Ketika menyicipi makanan 1 sendok dan masuk ke tenggorokan sampai ke dalam perut, itu sudah membatalkan puasa. Nama Safiatun. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, apa hukumnya seorang perempuan merasakan masakannya ketika ia memasak makanan dengan ujung lidahnya supaya mengetahui apa yang kurang dari bumbu-bumbu masakan tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sudah saya jawab sebelumnya ya, bahwa intinya ketika kita mencicipi makanan di ujung lidah tidak masuk sampai ke tenggorokan, puasanya tetap sah. Assalamualaikum, saya atas nama Nur Fadila ingin mengajukan pertanyaan, apakah benar tidur di waktu puasa itu akan mendapatkan pahala juga? Mohon maaf baru bertanya sekarang Pak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Aktivitas apapun ketika kita melaksanakan, kita akan mendapat pahala. Sama halnya dengan tidur, secukupnya. Tertidur dengan secukupnya, kita akan mendapat pahala. Tetapi seperti pertanyaan sebelumnya, bahwa tidurnya dari sahur sampai menjelang berbuka itu pekerjaan yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Safilda. Saya ingin bertanya tentang puasa nazar. Tadi dijelaskan bahwa puasa nazar yaitu puasa yang diwajibkan dilakukan membayar utang. Pertanyaan saya, sejak kapan puasa tersebut boleh dilakukan dan sampai kapan pula batas puasa tersebut tidak boleh dilakukan? Atau puasa tersebut bisa dilakukan sesuai dengan yang kita inginkan? Pertanyaan ini, ketika kita ingin melaksanakan puasa nazar, kita sudah harus menentukan waktunya, dan tidak ada jangka waktu yang ditetapkan. Hanya kita sendiri yang ingin melaksanakan puasa nazar tersebut. Waktu, tempat, apapun bentuknya, kita yang mengetahui kapan kita akan melaksanakan puasa nazar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostiani. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan saya yaitu, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Intinya pertanyaan ini saya sudah jawab sebelumnya, bahwa ketika sudah mendengarkan suara azan, kita harus menghentikan apapun yang berhubungan dengan aktivitas sahur. Jadi ketika misalnya baru terbangun, sesegera mungkin dipercepat untuk makan dan minum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mentari Saputri. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, Pak, pada saat kita berwudu tanpa sengaja air tertelan ke dalam mulut, dan pada saat mandi air masuk ke dalam telinga saat puasa, apakah itu dapat membatalkan puasa kita? Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ketika hal-hal yang tidak disengajai tidak akan membatalkan puasa, dan hal ini diperbolehkan dan puasa kita tetaplah sah, apalagi tidak disengajai, kecuali memang secara sengaja memasukkan air ke dalam mulut atau meminum air ke dalam mulut. Yang kedua, persoalan masuk ke dalam telinga yang tidak ada hubungannya ya tentang puasa. Air masuk ke dalam telinga pun secara sengaja pun tidak akan membatalkan puasa. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Fitriani. Mau bertanya, mengapa dalam berpuasa di bulan suci Ramadan kita harus membayar zakat fitrah? Kenapa tidak di hari lain? Intinya pertanyaan ini yang kita harus pahami adalah rukun Islam. Ada 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat 5 waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Ramadan, waktu Ramadan telah ditentukan bahwa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat sudah ditentukan waktunya. Kemudian haji bila mampu. Jadi sudah ketentuannya sebenarnya membayar zakat fitrah itu di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya di hari-hari lain atau hari-hari biasa itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu tidak ditentukan harinya. Silakan bersedekah sebanyak-banyaknya, berinfak sebanyak-banyak. Sedangkan zakat itu sudah ditentukan pada saat bulan suci Ramadan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Ani. Saya ingin bertanya Pak, bolehkah digabungkan puasa hutang Ramadan dengan puasa nazar dalam satu waktu? Tidak diperbolehkan, karena hal ini tidak dijelaskan oleh para ulama. Intinya bahwa puasa hutang Ramadan berbeda dengan puasa nazar, sangat berbeda. Jadi silakan lakukan dulu puasa hutang Ramadan, kemudian kita melaksanakan puasa nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Vindi Aulina Fatikasari. Ingin bertanya, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantikannya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Intinya pertanyaan ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nesti Ella Ernawati. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak. Adapun pertanyaan saya, apakah puasa kita dapat dikatakan batal jika kita makan dan minum secara tidak sengaja, atau kita benar-benar lupa kalau kita sedang berpuasa? Terima kasih dan sekian pertanyaan saya. Jadi misalnya karena sudah terbiasa dengan hari-hari biasa, setelah masuk bulan suci Ramadan kita tidak sengaja makan dan minum. Solusinya adalah secepatnya mengeluarkan makan dan minum tersebut. Intinya ketika kita berpuasa dan kita melakukan hal yang tidak disengajai berhubungan dengan batal, maka sah-sah saja puasanya dan tidak akan membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmawati. Adapun pertanyaan saya adalah, 1. Apakah boleh kita menggosok gigi di siang hari saat puasa? Yang kedua, apakah berkumur saat berwudu dapat membatalkan puasa? Yang ketiga, bagaimana hukum orang puasa tapi tidak sholat? Yang keempat, apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Dan apa hukum berenang saat puasa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ini, beberapa ulama sudah menyatakan bahwa ada yang bilang makruh. Sebaiknya menggosok gigi di siang hari pada saat puasa sebaiknya ditinggalkan dulu untuk menjaga ibadah puasa kita. Pertanyaan kedua ini tentang berwudu. Berwudu itu salah satunya adalah mengkumur-kumur kemudian dikeluarkan, tidak membatalkan puasa, kecuali memang berkumur-kumur kemudian dengan sengaja meminumnya, nah itu membatalkan puasa. Kemudian pertanyaan ketiga,
Bagaimana hukum orang puasa tapi tidak sholat? Ini juga pertanyaan yang saya sudah jawab tadi. Pertanyaan keempat, apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat puasa? Mandi saat bulan puasa itu saya kira fine-fine saja, mubah, boleh-boleh saja dilaksanakan. Silakan mandi. Yang penting Anda mandi tidak meminum air, tidak memasukkan air ke dalam mulut. Dan hukum berenang saat puasa saya kira juga mubah, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan untuk kemudian mandi dan berenang, tidak ada larangan hal itu. Dan tidak membatalkan puasa ataupun memakruhkan puasa. Yang jelas hukumnya mubah, boleh-boleh saja dilaksanakan. Assalamualaikum, saya Rustia. Baik, langsung saja pertanyaan saya adalah, apakah wajib berniat saum di bulan Ramadan setiap harinya atau cukup satu kali niat saja untuk sebulan penuh, dan kapan sempurnanya hal itu? Satu lagi Pak, apa hukumnya seorang perempuan yang hamil jika ia berbuka di bulan Ramadan karena takut akan janinnya? Dan apa pula hukumnya bagi seorang wanita yang menyusui berbuka di bulan Ramadan karena takut akan susuannya? Pertanyaan ini sebenarnya pertama yang harus dipahami, ketika kita niat puasa itu cukup satu kali saja. Cukup satu kali, karena kita sudah tahu Ramadan itu 30 hari. Niat itu kan dari dalam hati, biar kita tidak perlu mengucapkannya. Pertanyaan kedua, pada dasarnya perempuan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui maka boleh meninggalkan puasa. Sekali lagi, maka boleh meninggalkan puasa. Dikutip dari buku tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah 2018 halaman 15. Namun mereka harus menggantikannya dengan membayar fidyah 1 mud, kurang lebih sama dengan 0,6 kg beras, setara dengan ukuran dan harga makanan yang ia makan sehari-hari. Pada dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan hambanya untuk beribadah. Ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan membatalkan puasa, seperti tadi ibu hamil ataupun ibu menyusui. Intinya tidak diperbolehkan untuk puasa karena memang takut akan janinnya dan takut akan bayi yang disusui oleh ibunya. Assalamualaikum. Nama Ani. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kita sudah bernazar tapi tidak mampu melaksanakannya sepanjang tahun? Apakah yang harus dilakukan? Adakah cara untuk membatalkan nazar tersebut? Yang jelas ketika kita sudah bernazar untuk berpuasa, silakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang kita sudah inginkan. Jadi ketika misalnya kita sudah bernazar, kemudian kita tidak melaksanakan, sama halnya kita mengingkari janji. Makanya ketika kita sudah bernazar, silakan secepat mungkin untuk dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh dalam sekali sehari puasa memiliki beberapa niat puasa yang berbeda? Contohnya pada hari Senin di bulan Syawal, saya ingin berpuasa sunnah Senin Kamis sekaligus puasa Syawal dan puasa Daud. Apakah hal ini diperbolehkan? Intinya dari pertanyaannya, niat itu sudah pasti berbeda-beda, tidak bisa digabung-gabungkan. Niat kita berpuasa sunnah Senin Kamis, ya puasanya Senin Kamis. Ketika kita berpuasa Syawal, kita puasa Syawal. Walaupun misalnya harinya pada saat itu sama, tetapi memang niat kita harus berpuasa Senin Kamis itu. Yang jelas tidak bisa digabung-gabungkan. Kalau niatnya kita memang ingin berpuasa Syawal, kita berpuasa Syawal. Nanti selesai Syawal baru kita berpuasa Senin atau Kamis. Sama halnya dengan kita melaksanakan puasa Daud. Ketika kita sudah mengikuti puasa Daud, niat kita harus berpuasa Daud. Ketika kita ingin berpuasa Senin Kamis, niat kita berpuasa Senin Kamis. Jadi tidak bisa digabung-gabungkan karena memang waktunya yang berbeda-beda. Kemungkinan bisa sama waktunya, tetapi niatnya kita berbeda.